Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, student, before we are listen our today, we will start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, before we start our lesson today, I hope all of you can list your attendance list with subscribe, like, and comment below. Ya, jadi diharapkan mau sebagai absensinya adalah subscribe dulu, kemudian like, dan jangan lupa comment. Ya, comment atas nama apa? Atas nama kamu sendiri. Oke, ya, oke, we start lesson today. Pelajaran kali ini adalah pronoun. What is pronoun? Pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Terbagi menjadi beberapa macam, yaitu salah satu di antaranya adalah subject pronoun. Fungsinya untuk apa? Untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Subjek itu apa saja? I, dan you, dan we, dan they, dan she, dan he. Ya, kemudian apa lagi? Untuk benda, yaitu ini atau it. Ya, yang semuanya punya arti. Yang di sini I, saya, you, kamu, we, kami, we, mereka, si, dia, he, dia laki-laki. It, benda. Ya, selanjutnya. For example, sebagai subject in a sentence. Contohnya di sini I know Hamis. Kemudian you diletakkan di sini. You know Hamis. You di sini sebagai apa? Sebagai subjek. Oke ya? Sebagai subjek. Kemudian we know Hamis. We di sini sebagai subjek. Lagi they know Hamis. They di sini sebagai subjek dan seterusnya, ya. Oke. Then kemudian selanjutnya sekarang pronoun sebagai objek. Object of pronoun. Fungsinya untuk apa? Untuk menggantikan orang atau benda sebagai objek. Oke, dengan kata ganti orang, me. Kalau objek ini ya, me, you, us, them, their, him. Me mempunyai arti saya, you, kamu, us, kami atau kita, them, mereka, her, dia perempuan, him, dia laki-laki. Kata ganti bendanya it atau ini. Oke, next. Ya, simple. Sebagai objeknya, kita contohkan me di sini ya. Posisi sebagai objek. For example, Hamis knows me. Nah, me di sini mempunyai kedudukan sebagai objek. Kemudian contoh dari you. Hamish knows you. You di sini sebagai objek. Kemudian us, them, her, him, it. Ya, masing-masing sudah ada contohnya di sini. Oke, lanjut. Next. Ya, possessive adjective. Ya, kata ganti milik. Nah, kita tahu itu apa? Di sini sudah diterangkan tidak difungsikan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memodifikasi atau memberikan penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Sifat kepemilikan suatu benda. Contohnya, subjek pronounnya di sini I.
I berubah kalau possessive adjektifnya adalah my. Jadi kemudian sini my itu harus ada pasangannya karena possessive adjective. Contoh, my apple. Yang kedua, you kan diposisikan possessive adjective, your bla bla bla. Ini diisi kalian. For example, ya, your apple. Nah, di sini sebagai bendanya digantikan adalah apple. Kemudian their di sini. Nah, kemudian di sini harus kata bendanya. Kalau sini ada bendanya, ya, their apple, and etc. Dan selanjutnya, ya. Oke, lihat berikutnya, penjelasan berikutnya. Possessive pronoun. Apa? Possessive pronoun digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaannya tidak dapat diikuti noun. Berbeda dengan tadi, possessive adjective. Kata benda yang digantikan diketahui dari konteks kalimatnya. Oke, dicontohkan di sini. Subject pronounnya I. Possessive adjektifnya my. Kemudian possessive pronounnya mine. Kemudian lagi you. You. Possessive adjektifnya your. Kemudian possessive pronounnya yours. Dan seterusnya sampai pada it, ya. Perubahannya di sini sudah saya jelaskan, sudah saya ketikkan di sini. Oke, understandable? Jelas? Oke, next. Lanjut. Ya, for example, yang possessive adjective yang tadi kita buat perbandingan antara possessive adjective dengan possessive pronounnya. Kita buat perbandingan. Contohnya, it's my apple. Ya, ini kalau possessive adjective plus noun. Nah, kalau possessive pronoun, maka di sini sudah diketahui dari kalimatnya di sini menjadi it's mine. Kemudian apa lagi? It's your apple menjadi it's yours. Dan selanjutnya sampai pada it's, ya. Understandable? Oke, next. Oke, now reflexive pronoun. Reflexive pronoun digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Contoh, subjek pronounnya I. Objek pronounnya me. Possessive pronounnya myself. Oke, you. Objek pronounnya you. Possessive pronounnya yourself. Oke, sampai pada it. Nah, all of you have to remember it or memorize it on your mind. Jadi semuanya harus kalian hafalkan dulu, di-memorize atau diingat-ingat. Agar apa? Mempermudah membuat kalimat. Lanjutkan. Next. Ada contohnya di sini. Contoh, bila digunakan sebagai objek dengan syarat antara subjek dan objeknya sama. Hamis gave himself motorcycle as a birthday present. Ya, di sini himself. Contohnya lagi, objek pada kalimat perintah. Ditaruh di depan be-nya ini. Be yourself. Okay? Understandable? I hope all of you are understand. And don't forget, yeah, absensi, your attendance list. And subscribe, like, and comment with your name. Okay, see you next. Yeah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.